Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas besar tata tulis ilmiah saya dengan judul aplikasi permainan bergenre Construction Management Simulation Game untuk pembelajaran sejarah penyebaran Islam Indonesia. Sebelum menjelaskan, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Hadian Najri Haris dari kelas IFX 43 gabungan dengan NIM 1301198 Pada paper ini saya menuliskan mengenai pengembangan dari aplikasi The Gate of Gunung Jati. Tahap pertama yang saya tuliskan dalam paper ini adalah membuat abstrak. Di dalam abstrak ini saya menjelaskan secara singkat apa itu aplikasi The Gate of Gunung Jati, yang dimana merupakan media pembelajaran aplikasi pembelajaran sejarah penyebaran Islam oleh Wali Songo dengan genre Construction Management Simulation, yang dimana salah satu sarana media pembelajaran untuk mengenalkan kepada masyarakat penyebaran Islam Indonesia oleh Wali Songo. Cerita Wali Songo yang diambil dalam game ini adalah dari Wali Songo Sunan Gunung Jati. Pada bagian pertama, saya menjelaskan pendahuluan. Di latar belakang ini saya menjelaskan apa itu Wali Songo, bagaimana asal-usulnya, dan terdapat berapa Wali Songo yang ada di Indonesia yang berperan dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Pada tahap kedua, saya menjelaskan dampak dari perkembangan teknologi yang membuat minat baca masyarakat itu rendah. Sehingga agar mempermudah masyarakat, saya mengusulkan untuk membuat suatu media pembelajaran berbasis permainan yang dimana digunakan untuk mengenalkan kepada masyarakat bagaimana Wali Songo menyebarkan agama Islam di Indonesia dengan membuat permainan bernama The Gate of Gunung Jati dengan genre Construction Management Simulation. Di dalam game ini, masyarakat akan merasakan permainan simulasi di mana pemain dapat membangun, memperluas, dan mengolah komunitas atau proyek fiktif dengan sumber daya terbatas dalam cerita penyebaran agama Islam oleh Wali Songo, yaitu Sunan Gunung Jati. Pada bagian 1.2 yang merupakan rumusan masalah, di sini saya menjabarkan bagaimana cara mengembangkan materi pembelajaran sejarah penyebaran Islam Indonesia dalam bentuk permainan, dan yang kedua bagaimana cara mengimplementasikan pembelajaran sejarah penyebaran Islam di Indonesia melalui media pembelajaran agar terlihat efektif dan menyenangkan. Pada bagian 1.3 saya menjelaskan batasan-batasan masalah. Yang pertama, data pembelajaran sejarah dalam media pembelajaran berbasis permainan ini saya hanya menggunakan cerita dari salah satu Wali Songo, yaitu Sunan Gunung Jati. Yang kedua, dalam penyampaian sejarah di media pembelajaran tersebut tidak terlalu mengikuti sejarah yang diceritakan, tetapi inti-inti dari sarana penyebaran agama Islam tetap dimasukkan. Yang ketiga, aplikasi berbasis game ini akan dikembangkan oleh suatu aplikasi develop, yaitu Unity. Pada bagian 1.4 saya menjelaskan tujuan dari pembuatan game ini adalah untuk membangun aplikasi permainan yang mengandung materi sejarah penyebaran agama Islam di Indonesia oleh salah satu Wali Songo. Yang kedua, salah satu Wali Songo yang diceritakan dalam game ini adalah Sunan Gunung Jati. Pada bagian 1.5 merupakan metodologi penyelesaian yang saya gunakan. Yang pertama yaitu tahap studi literatur yang dengan mencari referensi yang berhubungan dengan penyusunan dan pembuatan aplikasi. Yang kedua, tahap pencarian dan pengumpulan data yang merupakan pengumpulan cerita untuk story dari game. Yang ketiga, tahap perancangan aplikasi dengan membuat user interface, dan membuat desain dokumen, dan tahap pengujian dan lain-lain. Tahap keempat, saya membuat berupa proses implementasi berdasarkan game desain dokumen yang telah dibuat. Tahap kelima merupakan pengujian dan analisis berupa hasil yang diimplementasikan. Tahap keenam merupakan pembuatan laporan setelah semua tahap-tahap sebelumnya dilakukan. Pada bab kedua, saya menjelaskan tinjauan pustaka apa saja yang saya gunakan dalam pengembangan
aplikasi game ini. Yang pertama saya akan menjelaskan Construction Management Simulation ini bagaimana genrenya dan bagaimana alur permainannya. Di dalam Construction Management Simulation ini merupakan simulasi game di mana pemain dilakukan untuk membangun, memperluas dan membangun komunitas atau proyek efektif dengan sumber daya terbatas. Pada bagian kedua saya menjelaskan aturan-aturan apa saja yang harus diterapkan untuk genre game Construction Management Simulation. Di dalam aturan permainan ini, pemain dapat mendefinisikan ekonomi internal dan cara-cara di mana pemain dapat mempengaruhi ekonomi tersebut dengan menciptakan dan menyeimbangkan ekonomi. Jadi, dalam permainan ini, masyarakat harus memiliki cara kreatif untuk menyeimbangkan perekonomian di dalam kota yang dibangun. Pada tahap yang ketiga, yaitu gameplay dari permainan ini. Gameplay dari permainan ini terbagi menjadi konstruksi, yang bukan membangun, demolition, dan victory condition. Victory condition di sini adalah di mana sumber daya tidak habis-habis dan bertambah secara terus-menerus. Setting. Pada bagian setting, merupakan penetapan konteks ruang fisik untuk jalannya pembangunan sumber produksi yang harus disesuaikan dengan alur cerita dalam permainan tersebut. Pada bagian 2.5 merupakan user interface, merupakan antarmuka yang akan diimplementasikan dalam game ini, yaitu dengan menggunakan penglihatan 4 sudut secara langsung, sehingga pemain dapat bergerak bebas untuk memperluas ataupun membangun permainan di dalam cerita tersebut. Pada bab 3 saya akan menjelaskan jalannya perancangan aplikasi. Yang pertama, saya menjelaskan High Concept Statement. High Concept Statement ini merupakan penjelasan mengenai aplikasi yang saya akan buat. Aplikasi ini merupakan media pembelajaran penyebaran agama Islam oleh Wali Songo berbasis permainan dengan genre Construction Management Simulation yang sudah saya jelaskan tadi, dengan cerita mengambil salah satu cerita penyebaran dari Sunan Gunung Jati. Pada bagian kedua saya menjelaskan story dari permainan tersebut, yang dimana salah satu tokohnya adalah Sunan Gunung Jati yang berasal dari kota Cirebon, yang dimana menjadi raja dari kerajaan Cirebon tersebut, yang melanjutkan tahtanya dari pemerintahan sebelumnya, yaitu ayahnya, dengan membangun kota dari awal. Pada bagian mekanik dan player rules ini saya akan menjelaskan gameplay dari permainan The Great of Gunung Jati. Pada yang pertama terbagi menjadi bagian gold indicator, population indicator, building option, ini development area, building button, dan daftar misi yang harus diselesaikan. Untuk tampilan gameplay kedua merupakan tampilan dari button building ketika ditekan oleh user. Di sini terbagi menjadi button house yang nanti terdiri dari tanah dan rumah, button mosque yang merupakan berisikan masjid dan sumber daya menghasilkan uang, serta tombol silang ini yang digunakan untuk menghapus atau membatalkan pembangunan dilakukan dalam permainan ini. Pada bagian 3.2 saya menjelaskan genre apa yang digunakan dalam aplikasi ini, yaitu yang seperti saya jelaskan tadi, yaitu Construction Management Simulation dengan membangun, memperluas, dan mengolah komunitas dan produktivitas dengan sumber daya terbatas. Pada bagian 3 saya menjelaskan mode kompetisi yang terjadi dalam game ini. Di dalam game ini hanya memiliki satu mode permainan, yaitu single player. Jadi single player ini dengan hanya satu permain saja, dan dengan tujuan mengembangkan kota menjadi lebih maju, lebih luas, dan memiliki sumber daya yang tidak terbatas. Pada 3.4 ini merupakan rangkuman dari cerita yang ada dalam permainan yang dibuat, yaitu The Great of Gunung Jati.
Pada bagian 3.5 merupakan penjelasan dari target audiens pembuatan dari aplikasi The Gate of Gunung Jati. Pada umumnya, aplikasi permainan The Gate of Gunung Jati ini menargetkan untuk peserta didik sekolah yang mendapatkan pelajaran sejarah dan mengambil jurusan ilmu sosial sebagai pemain utamanya. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa aplikasi ini dapat digunakan untuk halayak umum. Pada bagian 3.6, saya menjelaskan storyboard yang akan diimplementasikan dalam game ini berdasarkan cerita penyebaran Islam dari salah satu tokoh Sunan, yaitu Sunan Gunung Jati. Pada bagian 3.7 saya menjelaskan sistem proses menang dari aplikasi ini. Achievement sistem yang terjadi dalam game ini adalah ketika pemain sudah menyelesaikan misi-misi atau quest-quest yang ada dalam permainan The Gate of Gunung Jati. Salah satu contohnya adalah misinya yaitu membangun rumah penduduk sebanyak 5 unit, masjid 2 unit, dan 1 unit pasar. Setelah menyelesaikan misi ini, pemain akan mendapatkan reward berupa gold yang akan digunakan sebagai sumber daya untuk memperluas kota. Untuk bagian 3.8 saya menjelaskan scoring system. Pada game The Gate of Gunung Jati ini, skor sistemnya yaitu mendapatkan gold setelah menyelesaikan quest-quest yang ada atau misi-misi yang ada pada game tersebut. Pada bab 4, di sini saya akan menjelaskan bagaimana implementasi dan pengujian pada aplikasi. Yang pertama, implementasi aplikasi yang terbagi menjadi implementasi antarmuka dan hasil pengujian. Implementasi antarmuka di sini terdiri dari visual dan apa fungsi-fungsi dari pembuatan user interface pada aplikasi The Gate of Gunung Jati ini. Yang pertama ada tampilan splash screen. Tampilan splash screen ini diharapkan dapat menampilkan logo tim. Yang kedua ada tampilan main menu. Di tampilan menu ini di sini terbagi menjadi button start button dan sini exit. Pada yang ketiga yaitu tampilan area permainan. Di sini ada development area, goal indicator, population indicator, option building button, dan button building. Dan di sudut kanan bawah ini merupakan daftar misi-misi yang harus diselesaikan oleh pemain agar mendapat sepenggal cerita ketika pemain sudah menyelesaikan salah satu misi yang ada di daftar misi ini. Yang keempat merupakan tampilan game over ketika muncul ketika sumber daya yang dimiliki dalam permainan ini habis atau sama dengan 0. Berikutnya ada tampilan sub option yang terbagi list of option dan sub option building. List of option ini merupakan dari button building yang terbagi menjadi make building yang ada host dan land, dan kedua mouse queue yang yaitu store dan mouse queue. Tanda silang ini merupakan hapus bangunan atau membatalkan bangunan yang akan ingin dibangun. Pada bagian sub option building ini merupakan penjelasan dan button bangunan yang ketika diklik akan muncul suatu draft bangunan yang akan bisa dibangun dalam area development area ini. Tampilan berikutnya merupakan tampilan option menu yang ada tadi di sudut sini, dan yang isinya adalah resume dan button exit. Ketika user menekan button resume, maka permainan akan secara sendirinya men-save permainan terakhir yang dibangun oleh user. Ini merupakan tampilan edit ketika user ingin menghapus atau memindahkan rumah-rumah yang telah dibangun. Pada bagian 4.3 saya menjelaskan pengujian aplikasi yang dimana tujuannya untuk mengetahui sejauh mana kualitas sistem pada aplikasi yang telah dibangun. Pengujian dilakukan secara objektif, di mana pengujian dilakukan dengan cara survei langsung kepada para responden ketika para responden sudah menggunakan aplikasi ini.
Hasil pengujian yang telah dilakukan yang sudah dijabarkan dalam tabel-tabel. Dari hasil pengujian aplikasi The Gate of Gunung Jati didapatkan hasil rata-rata yang menunjukkan aplikasi The Gate of Gunung Jati dapat dikembangkan sebagai media pembelajaran dalam penyebaran agama Islam Indonesia yang ditargetkan baik untuk khalayak umum ataupun pelajar. Pada bagian 5 saya menjelaskan kesimpulan berdasarkan hasil analisis dari pengujian usability testing yang dilakukan. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu partisipan yang mencoba aplikasi sangat setuju bahwa aplikasi permainan The Gate of Gunung Jati dapat membantu partisipan dalam mengenal sejarah penyebaran agama Islam Indonesia. Yang kedua, partisipan yang mencoba aplikasi sangat setuju bahwa aplikasi The Gate of Gunung Jati dapat dijadikan media pembelajaran sejarah agama Islam Indonesia. Dan bagian terakhir merupakan daftar pustaka yang saya gunakan sebagai referensi dalam pembuatan paper ini. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai penyusunan paper menggunakan LaTeX. Dalam penyusunan paper ini, saya menggunakan satu program yaitu Overleaf. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan bagaimana saya menyusun paper ini. Untuk menyusun aplikasi judul ini, di sini saya menjabarkan title, yaitu title adalah aplikasi permainan berjenre keautosan manajemen simulation game ini. Yang kedua, untuk menyusun ini, saya menjabarkan code ini. Dan untuk menyusun bagian abstrak, saya menyebarkan code yang ini. Untuk menjabarkan bab 1 yaitu pendahuluan, saya menggunakan section yaitu pendahuluan dan membangun subsection yaitu latar belakang. Dan isi dari latar belakang adalah ini. Dan berikutnya, subsection berikutnya yaitu rumusan masalah, batasan masalah, dan tujuan, sama seperti yang dilakukan pada pembuatan subsection latar belakang, yaitu dengan menjabarkan subsection, rumusan masalah, batasan masalah, dan tujuan. Pada bagian kedua, saya juga menggunakan section, tinjauan pustaka, seperti yang dijelaskan pada section pendahuluan. Dan ini merupakan section tinjauan pustaka. Dan untuk subsection ini sama seperti yang di atas dalam pembuatannya. Untuk penjabaran dari implementasi antarmuka, saya menggunakan tabel yang dimana dimasukkan gambar-gambar dari user interface yang dibuat. Dalam hal ini, untuk membuat tabel ini saya menjabarkan dengan code ini, yaitu bikin tabular ini, dan mengimport gambar-gambar yang telah dimasukkan. Sama seperti yang lain, untuk tabel hasil pengujian, saya memanggil bagian tabular dengan ukuran ini, dan memasukkan value-value dari tabel tersebut dan hasil dari pengujian usability testing. Setelah itu, untuk penyusunan daftar pustaka, saya menggunakan users package bibliography dengan susunan daftar pustaka seperti ini. Dan sekian hasil dari pemaparan pengerjaan tugas besar tata tulis ilmiah saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang sopan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.